akuntabel merupakan salah satu nilai dasar core value ASN berakhlak yang wajib diterapkan oleh setiap ASN. Nilai ini menjadi landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Melalui akuntabilitas, ASN dituntut bekerja secara jujur, transparan, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika maupun hukum. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan amanah dan tugas yang diberikan kepada seseorang atau lembaga, baik dari aspek proses, hasil, maupun penggunaan sumber daya. Akuntabilitas berbeda dengan responsibilitas. Responsibilitas berarti tanggung jawab untuk melaksanakan tugas, sedangkan akuntabilitas lebih menekankan pada pertanggungjawaban atas hasil dari pelaksanaan tugas tersebut. ASN yang akuntabel memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugas secara jujur, disiplin, cermat, dan profesional. Yang kedua, mengelola anggaran dan aset negara secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Selanjutnya yang keempat, transparan dalam bekerja serta terbuka terhadap pengawasan. Yang terakhir atau yang kelima, mampu memberikan laporan kinerja secara objektif. Nilai akuntabel pada ASN dapat diwujudkan dalam bentuk yang pertama, melaksanakan tugas secara jujur, objektif, dan bertanggung jawab. Kemudian, menggunakan kewenangan sesuai aturan dan tidak sewenang-wenang. Selanjutnya, menghindari penyalahgunaan jabatan dan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Kemudian mengelola anggarannya dan aset negara secara efisien, efektif, dan tepat sasaran. Dan yang terakhir, dapat menyampaikan laporan kinerja secara transparan dan tepat waktu. Pentingnya akuntabilitas dalam birokrasi antara lain. Yang pertama, dapat menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Kemudian, yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Yang keempat, dapat mendorong budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Dan yang terakhir, yang kelima, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan, yaitu akuntabilitas personal, merupakan kesadaran diri untuk berlaku jujur dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu akuntabilitas individu, merupakan hubungan tanggung jawab antara ASN dengan atasan dalam organisasi. Selanjutnya ada akuntabilitas kelompok, merupakan kerjasama tim dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada akuntabilitas organisasi, yaitu pertanggungjawaban instansi kepada publik. Dan yang terakhir ada akuntabilitas stakeholder atau komitmen organisasi kepada masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Akuntabilitas bukan hanya kewajiban formal ASN, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. ASN yang akuntabel akan bekerja secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, nilai akuntabel harus diterapkan secara konsisten dalam setiap pelaksanaan tugas sebagai bagian dari komitmen ASN bangga melayani bangsa. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu nilai berakhlak, yaitu kompeten. Kompeten berarti terus-menerus belajar, meningkatkan kemampuan, dan memberikan kinerja terbaik demi mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konteks birokrasi modern, ASN tidak hanya dituntut untuk kinerja sesuai prosedur, tetapi harus mampu beradaptasi menghadapi tantangan perubahan zaman, terutama dalam era VUCA, yaitu volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, dan disrupsi teknologi. ASN perlu memiliki pengetahuan terkini, keterampilan yang relevan, dan sikap profesional agar mampu menjalankan tugas secara efektif dan responsif. Berdasarkan Permen RB nomor 38 tahun 2017, kompetensi ASN terdiri dari 3 aspek utama, yaitu kompetensi teknis, yaitu kemampuan berdasarkan keahlian bidang tugas masing-masing. Yang kedua, ada kompetensi manajerial,
merupakan kemampuan dalam memimpin, membuat keputusan, dan mengelola kerja. Selanjutnya ada yang terakhir atau yang ketiga, yaitu kompetensi sosial kultural, merupakan kemampuan membangun hubungan kerja yang harmonis dalam lingkungan yang beragam. Pengembangan kompetensi juga merupakan hak setiap ASN. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, penguatan kompetensi dilakukan melalui berbagai metode, baik secara klasikal, yaitu diklat, kursus, ataupun pelatihan, maupun secara non-klasikal, contohnya e-learning, coaching, mentoring, magang, komunitas belajar, atau knowledge sharing. Implementasi nilai kompeten tercermin melalui 3 perilaku utama ASN, yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. ASN dituntut menjadi pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Kemudian, membantu orang lain belajar menciptakan budaya kerja saling berbagi pengetahuan atau knowledge sharing. Selain itu, untuk menghadapi dinamika organisasi, ASN harus memiliki mindset belajar sepanjang hayat lifelong learner melalui prinsip learn, unlearn, dan relearn, yaitu terus belajar hal baru, meninggalkan cara lama yang tidak relevan, dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilan. Nilai kompeten bukan sekedar kewajiban moral ASN, tetapi merupakan kebutuhan strategis untuk menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas. Melalui penerapan nilai kompeten dalam setiap pelaksanaan tugas, ASN dapat memberikan kinerja yang terbaik, menjadi agen perubahan, dan berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan nasional dengan terus belajar dan mengembangkan diri. ASN membuktikan jati dirinya sebagai abdi negara yang unggul, produktif, dan siap menjawab tantangan zaman. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.